Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja. Untuk teman-teman bersama keluarga dimanapun teman-teman berada, tetap semangat dan saya akan mereview dua pertandingan hebat yang berlangsung kemarin di Liga Super Indonesia yang melibatkan tim-tim papan atas. Borneo gagal di kandang untuk bisa meraih apa yang ditargetkan oleh pelatih mereka Fabio Fundes untuk 3 poin saat menjamu Persib Bandung. Justru mereka nyaris kalah dan kemenangan Persib yang sudah di depan mata ketika Adam Alis bisa membuka skor di babak pertama tepatnya di menit ke-14 ya. Akhirnya baru bisa disamakan di babak kedua dan itu lewat penalti juga. Walaupun sempat Boyan Hodak sebagai pelatih meragukan penalti yang diberikan wasit, tetapi mereka akhirnya bisa menerima itu dan Mariano Peralta bisa menyamakan kedudukan. Jika tidak ada penalti itu, Persib akan membawa 3 poin penting dari Stadion Segiri. Sebenarnya Persib peluang menang itu cukup besar, terutama di babak pertama kalau melihat dari serangan demi serangan yang dilakukan oleh Andrew Jung dan kawan-kawan, karena Boyan Hodak memainkan sekaligus Berginho, Andrew Jung dan William Barros di lini serang dan sejumlah peluang memang gagal, tapi di babak kedua agak berubah dengan tuan rumah Borneo melancarkan tekanan-tekanan juga lewat bola-bola mati yang kita bisa melihat dan akhirnya sampai ke puncaknya mereka bisa mendapatkan penalti setelah William Barros melakukan handsball di sana. Kedua tim atau kedua pelatih memainkan starting 11 terbaik tentunya dan ada masing-masing melakukan 5 pergantian, termasuk kita tahu kalau di Persib itu Beckham masuk di babak kedua. Ya, ada Mark Klok, ada Ramon Tangke bisa masuk, Laibin Kurzawa juga ikut dimainkan di babak kedua dengan starting 11 yang dilepas oleh Boyan Hodak karena mereka sebenarnya mengincar 3 poin. Kalau 3 poin lebih aman. 1 poin oke. Alhamdulillah disambut dengan baik ya. Bersyukur bahwa mereka tidak kalah. Demikian juga dengan Lefundes di Borneo. Mereka juga bersyukur bahwa pertandingan akhirnya ini pertandingan yang dianggap ini pas atau fair dengan 1-1. Tapi kalau melihat dari starting 11 memang Boyan Hodak memainkan dengan selain dengan Teja, di belakang ada Kakang, kemudian di dua fullback dengan Eliano Reinders, ada Barba dan Matricardi, Lucho Putros dengan Adam Alis. Kemudian yang tadi itu saya bilang kan di Andrew Jung, Belginho dan juga William Barros ada di depan. Penjaga gawang juga Borneo yang juga main timnas. Nadio bekerja keras sepanjang pertandingan, sama seperti Teja juga yang bekerja keras. Ada 2 momen penting yang terjadi di penghujung laga ketika Peralta bisa dapat peluang dan sayang di injury time. Kalau nggak salah menit 90+4 ya masih bisa digagalkan oleh Teja dan ada satu peluang dari Beckham Putra yang melewati Nadeo, tetapi dengan di gawang kosong dia coba untuk bisa melepaskan tembakan namun masih bisa digagalkan oleh pemain belakang dari Borneo. Sayang sekali itu peluang paling terbaik tentunya ya oleh Persib. Nah, Persib dengan 1 poin ini tetap menjaga jarak 4 selisih 58 dengan 54 ya kalau bisa dikatakan ya di sini. Jadi ya kita akan tunggu bagaimana nantinya ke depan, apakah akan melebar terus jarak karena Persib akan ke Padang kalau nggak salah. Setelah break ini tanggal 5 akan ke Padang, bermain di Stadion Haji Agus Salim menghadapi Semen Padang. Ya. Kemudian bagi Borneo akan ke Madura untuk bisa bertarung di Madura. Ya, dan Persib akan balik ke kandang untuk menjamu Bali United ya di tanggal 12 April setelah melakoni pertandingan di tanggal 5 April. Karena kan ini break internasional ini panjang karena ada diselingi dengan FIFA Match Day. Kalau di Indonesia itu karena sebagai tuan rumah ada FIFA Series yang berlangsung ya, sehingga semua akan libur, apalagi akan menyambut Lebaran. Oke, nah Persib punya peluang ya ketika tidak kalah melawan Borneo dan ini satu hal yang bagus. Ya Boyan Hodak tetap puas ya dengan hasil ini walaupun dia juga menginginkan 3 poin. Tapi mereka sekarang harus fokus ke Padang pada tanggal 5 sebelum bisa bagaimana menghadapi Bali United. Demikian juga dengan Borneo. Mereka harus fokus melawan Madura sebelum mereka balik ke kandang pada tanggal 11 April untuk bisa menjamu PSBS Biak
Dan saya kira mereka akan berusaha untuk bisa mengatasi dua pertandingan tersebut. Nah, di pertandingan yang lain juga melibatkan Persija Jakarta Macan Kemayoran, sayang gagal untuk bisa mengalahkan Dewa United. Hasil akhir juga sama seperti yang terjadi di Stadion Segiri, draw 1-1. Ya, dengan Maxwell bisa membuat gol ujung tombak dari Persija dan dibalas oleh pemain terbaik dari Dewa, Mesidoro. Ya, itu hanya berselang mungkin sekitar 5 menit. Ya, setelah Maxwell bisa membuat gol pertama dan di menit ke-55 Mesidoro bisa membalas. Ada penalti yang gagal dibuat oleh Maxwell juga, sayang. Sebenarnya Persija harus bisa menang dalam laga ini karena mereka tetap tertinggal ya dengan 6 poin di belakang Persib, dan mereka akan bertarung setelah melawan Dewa. Rizky Ridho dan kawan-kawan akan bersiap ya untuk menghadapi Persebaya Surabaya. Jadi itu laga yang menanti mereka ya untuk pertandingan selanjutnya. Jadi Persija juga akan berusaha untuk bisa memenangkan setiap laga sisa karena 9 laga ke depan ini tetap masih seru, melibatkan antara 3 tim yang sebelumnya juga saya bilang ini calon juara di Liga Super, Persib, Borneo dan Persija. Nah, Bayangkara maksudnya menjadi lawan berikut juga bagi Persija ya. Dengan Bayangkara ini yang lebih awal, yang mereka harus hati-hati dengan Bayangkara sebelum mereka ketemu Persebaya. Nah, Bayangkara 5 pertandingan terakhir tidak kalah ya teman-teman, kalau bisa dilihat, dan ini berbahaya. Mereka ada di peringkat ke-6 sama poin dengan Persita 41-41. Nah, dan tertinggal 4 poin di belakang Malut yang berada di posisi ke-4. Jadi ini harus hati-hati bagi Persija. Karena bukan tidak mungkin Bayangkara akan mendatangkan malapetaka buat mereka dan menggagalkan upaya mereka untuk bersaing menjadi juara pada musim ini. Karena Bayangkara sedang bagus-bagusnya untuk melangkahi Persebaya sementara, karena Persebaya itu 1 poin di belakang mereka di peringkat ke-7 dan mereka sekarang ada di peringkat ke-6 yang saya bilang tadi dengan tanpa terkalahkan dalam 5 laga terakhir. Ya itu harus diantisipasi, dan saya pikir bagi pelatih Mauricio Souza sudah melihat hal ini dan mereka tentunya akan fokus untuk menghadapi Bayangkara. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara mereview Liga Super yang mempertandingkan kemarin itu yang laga seru di Samarinda di Stadion Segiri antara tuan rumah Borneo dan Persib yang membagi angka sama. Demikian juga dengan Persija dan Dewa United yang juga membagi angka yang sama. Dengan saya Bung Ropan. Ciao.